beserta teman saya ingin mengadakan sosialisasi tentang KB dan ASI. Sebelumnya nama ibu siapa? Bu Leni Susmawati. Ibu S. Susmawati. Sebelumnya kami sangat berterima kasih atas waktu dan kesediaannya dalam sosialisasi kali ini. Baiklah, kita langsung mulai saja sosialisasinya. Jika nanti ada yang mau tanyakan, silahkan tanyakan. Baiklah, kita mulai dengan sosialisasi materi yang pertama, yaitu tentang ASI. Saya menjelaskan materi mengenai air susu ibu atau ASI. Air susu ibu adalah susu yang diproduksi oleh manusia untuk dikonsumsi oleh bayi dan merupakan sumber gizi utama bayi yang berdampak pada perkembangannya. Air susu ibu diproduksi karena mengandung hormon prolaktin dan oksitosin setelah kelahiran bayi. Badan Kesehatan Dunia (WHO) menganjurkan pemberian ASI eksklusif. Kenapa harus ASI eksklusif? Sebelumnya saya akan menjelaskan lebih dulu pengertian ASI eksklusif. ASI eksklusif adalah pemberian ASI bayi pada usia 0 sampai 6 tahun tanpa makanan lain. Pasti ada pertanyaan yang muncul nih, emangnya cukup ya pemberian ASI saja pada bayi? Dalam ASI sudah ada karbohidrat, protein, dan lemak yang kita anggap sebagai makanan bagi anak. Pada ibu dari usia 6 bulan tidak membutuhkan tambahan makanan apapun, asalkan jumlah ASI yang diberikan jumlahnya sudah cukup untuk pertumbuhan bayi. Setelah usia 6 bulan, pemberian ASI dilanjutkan hingga anak berusia 2 tahun sembari SMP ASI. Karena dianjurkan pemberian ASI hingga anak berusia 2 tahun. Kenapa dianjurkan pemberian ASI hingga anak berusia 2 tahun? Di sini saya akan menjelaskan manfaat-manfaat ASI itu sendiri. Yang pertama, memperkuat daya tahan anak. Pada ASI terkandung antibodi dan sel-sel hidup yang bisa membantu memperkuat daya tahan anak sehingga anak masih mendapatkan ASI melalui Ada yang beli jingko. ASI ibu. Sistem kekebalan tubuh anak belum sempurna hingga ia berusia 4 sampai 5 tahun. Itu mengapa dianjurkan ASI sampai 2 tahun, karena pada masa-masa itulah sistem kekebalan anak masih berkembang. Manfaat ASI bagi anak berusia 2 tahun terlihat jelas ketika dia sedang sakit. Dalam kondisi sakit dan penyembuhan, pemberian ASI akan memastikan si kecil tetap mendapatkan asupan cairan, sel-sel antibodi, serta gizi yang cukup sesuai kebutuhannya. Pasti para ibu bertanya, apakah gizi pada ASI akan sesuai dengan pertumbuhan anak yang sudah mulai membutuhkan gizi yang lebih dibandingkan pada saat bayi berusia 6 bulan? Seiring dengan pertumbuhan bayi, kandungan ASI pun berubah. ASI juga mengandung sepertiga dari kebutuhan protein dan kalsium, juga seperempat kebutuhan vitamin A dan asam folat, hampir separuh dari kebutuhan vitamin C, serta hampir 90% kebutuhan vitamin B12 di balita. Yang kedua, memperkuat kemampuan kognitif sang anak. Para ahli berpendapat bahwa kandungan asam lemak pada air susu ibu dapat mencerdaskan otak bayi. Ikatan emosional yang terjalin antara ibu dan bayi selama proses menyusui juga berpengaruh terhadap kecerdasan si kecil. Yang ketiga, kegiatan menyusui juga akan memberikan rasa nyaman bagi anak dan membangun keterikatan batin antara ibu dan anak. Yang keempat, penting untuk tulang. ASI sangat penting diberikan kepada si bayi selama 3 bulan lebih karena dapat menguatkan tulang leher dan tulang belakang. Yang kelima, berat badan bayi tetap seimbang. Para ahli mengungkapkan bahwa kandungan insulin yang terdapat pada ASI lebih sedikit daripada yang ditemukan pada usia perempuan. Insulin adalah kandungan yang dapat memicu pembentukan lemak. Jadi, memberikan ASI tidak akan menyebabkan bayi gemuk karena kelebihan lemak. Malah, si kecil akan memiliki lebih banyak leptin, yaitu hormon yang berperan mengatur nafsu makan dan metabolisme lemak. Lantas, bagaimana ibu dapat menyesuaikan kebutuhan ASI sang anak? Dikutip dari channel YouTube Johnson Baby Indonesia,
Produksi ASI disesuaikan dengan kondisi ASI dalam payudara ibu. Semakin kosong ASI di payudara, maka makin banyak ASI yang diproduksi. Bayi usia 0 sampai 6 bulan kemudian menyusui 8 sampai 12 kali selama 24 jam. Tidak disarankan menjadwalkan pemberian ASI pada bayi, akan tetapi lebih baik jika pemberian ASI disesuaikan dengan keinginan sang bayi. Ini saya juga akan menjelaskan fakta dan mitos seputar ASI. Yang pertama, ASI pertama. Mitosnya itu ada yang bilang ASI pertama berwarna kuning itu basi dan harus dibuang. Faktanya memang benar ASI pertama itu berwarna kuning, namun tidak basi seperti yang ASI pertama disebut kolostrum. ASI pertama disebut kolostrum, yaitu ASI pertama yang diproduksi saat hamil dan selama beberapa hari setelah melahirkan. Cairan tersebut dan konsentrat berwarna kuningan ini sangat sedikit jumlahnya dan memberikan manfaat banyak kepada bayi. Bagian ini tuh sangat penting dan sangat baik bagi si kecil karena mengandung antibodi dan immunoglobulin yang tinggi sehingga dapat meningkatkan kekebalan tubuh sang bayi. Yang kedua itu ASI belum keluar. Mitosnya itu setelah melahirkan ASI belum keluar, jadi si kecil makanan lainnya. Faktanya sangat wajar jika setelah persalinan ASI belum juga keluar atau tidak lancar. Jangan khawatir, bayi yang baru lahir masih punya cadangan makanan yang dibawa dari kandungan selama 2 kali 24 jam. Tetap ingat dan terus coba untuk stimulasi payudara agar ASI bisa keluar. Jangan buru-buru memutuskan jika tidak memakai cadangan bayi, karena pemberian makanan lain selain ASI bisa meningkatkan resiko terganggunya usus pada bayi yang belum siap. Namun jika terjadi kasus serupa harus konsultasikan dengan para ahli. Yang ketiga, ASI saat ibu sakit. Mitosnya, bila ibu sakit, maka anak akan tertular penyakitnya sehingga ibu harus berhenti menyusui. Faktanya, jika ibu mengalami demam, batuk, flu, muntah, diare, atau ruam, memang bisa menularkan penyakit tersebut melalui mulut, tapi tidak melalui ASI. Melanjutkan pemberian ASI adalah hal yang terbaik jika bunda sakit, karena perlindungan baik bagi bayi dari penyakit yang diderita sang ibu adalah tetap menyusui. Infeksi payudara seperti abses, meski terasa sakit, bukan alasan untuk berhenti menyusui. Selain itu, infeksi yang ibu alami tersebut akan sembuh lebih cepat bila terus menyusui. Yang keempat, payudara kecil ASI sedikit. Mitos, banyak informasi tidak akurat mengenai ukuran payudara ibu yang dianggap jika berukuran kecil maka ASI-nya itu tidak cukup. Faktanya, umumnya ukuran payudara akan berubah saat hamil. Kalaupun tidak berubah secara signifikan, sebenarnya ukuran payudara tidak berhubungan dengan banyaknya atau tingginya si ASI yang dihasilkan. Wanita dengan payudara berukuran besar juga bisa mengalami kesulitan saat menyusui. Ibu jangan khawatir mengenai ASI yang dihasilkan. Tetap memiliki afirmasi positif dan upayakan untuk meningkatkan kesuburan ASI bagi si kecil. Produksi ASI ini mengikuti prinsip supply dan demand. Semakin tinggi kebutuhan bayi, maka semakin banyak atau diberikan pada si kecil, maka semakin banyak pula produksi ASI. Sebaliknya, semakin jarang dirangsang, produksi ASI juga akan semakin menurun. Mengonsumsi ASI booster juga bisa alternatif untuk memperlancar ASI, karena pelancar ASI seperti kapuk, bayam, dan buah pepaya sangat tidak berarti untuk ibu yang menyusui. Yang kelima, memberi ASI langsung atau lewat botol. Mitos, ada yang bilang memberikan ASI merah atau ASI lewat botol harus dihindari karena dapat membuat anak bingung puting sehingga anak tidak mau menyusui langsung pada payudara ibu. Faktanya, ibu tidak perlu khawatir jika tidak selalu bisa memberikan ASI secara langsung, dan mengharuskan dan terbiasa dengan mengisi lewat botol adalah dengan memperkenalkan botol pada bayi di usia 2
disebut KB adalah program skala nasional untuk menekan angka kelahiran dan mengendalikan kehamilan penduduk di suatu negara. Contoh dari negara lain ada Amerika Serikat yang mempunyai program KB yang disebut dengan Planned Parenthood. Program KB secara khusus dirancang demi menciptakan kemajuan, kestabilan dan kesejahteraan ekonomi, sosial, serta spiritual setiap penduduknya. Program KB di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 yang dijalankan dan diawasi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Muncul dari program keluarga berencana adalah pemakaian alat kontrasepsi untuk menunda atau mencegah kehamilan. Berikut alat kontrasepsi yang paling sering digunakan: kondom, pil KB, DUT atau suntik, KB implan atau susu, vasektomi dan tubektomi atau KB permanen. Mencakup berbagai sumber dari survei demografi dan kesehatan Indonesia atau SDKI terbaru dari BKKBN menyebutkan tren angka kelahiran total. Melaporkan bahwa angka kelahiran total di Indonesia berhasil diturunkan dari 2,6 anak per wanita pada 2012 menjadi 2,4 anak per wanita pada 2017. Penurunan tren ini sejalan beriringan dengan semakin meningkatnya jumlah pemakaian alat kontrasepsi atau alat KB dari 62% pada tahun 2012 menjadi 66% hingga 2017 silam. Namun, meski angka total kelahiran dinyatakan menurun, angka tersebut diakui oleh KBBN belum mencapai sasaran Renstra atau rencana strategis yang bertujuan untuk menurunkan TFR hingga 2,28 anak per wanita. Itulah kenapa pemerintah berencana untuk kembali melanjutkan kampanye program keluarga berencana demi mencapai tersebut pada akhir 2019. Tujuan program keluarga berencana yang pertama, membentuk keluarga kecil sejahtera sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga tersebut. Yang kedua, mencanangkan keluarga kecil dengan cukup 2 anak, mencegah terjadinya pernikahan di usia dini. Yang ketiga, menekan angka kematian ibu dan bayi akibat hamil di usia yang terlalu muda atau terlalu tua atau akibat penyakit sistem reproduksi. Yang keempat, menekan jumlah penduduk serta menyeimbangkan jumlah kebutuhan dengan jumlah penduduk di Indonesia. BKKBN mendorong masyarakat untuk memakai alat kontrasepsi guna mencegah atau menunda kehamilan hingga saat yang tepat. Beberapa jenis alat kontrasepsi yang bisa digunakan meliputi kondom, pil KB, suntik KB, implan, DUT atau vasektomi dan tubektomi. Manfaat program keluarga berencana yang pertama, menjaga kesehatan ibu dan bayi. Kedua, mendorong kecukupan ASI dan pola asuh yang baik bagi anak. Yang ketiga, dengan program KB, suami istri dapat merencanakan waktu kehamilan dengan tepat. Hal ini erat kaitannya dengan kecukupan ASI dan pola asuh anak. Idealnya, jarak anak pertama dan kedua antara 3 sampai 5 tahun. Dengan jarak waktu ini, anak pertama bisa mendapatkan manfaat ASI dengan maksimal, yaitu dari ASI eksklusif dan ASI hingga 2 tahun. Tidak hanya itu, anak juga jadi bisa mendapatkan perhatian penuh dari orang tuanya selama masa perkembangannya. Kedua, hal ini tentu akan sangat berdampak positif baginya. Yang ketiga, mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. Yang keempat, suami dan istri tidak menjalankan program KB berisiko mengalami kehamilan yang tidak direncanakan. Yang kelima, menurunkan angka kematian ibu dan bayi manfaat program keluarga berencana lainnya. Yang keenam, membentuk keluarga yang berkualitas. Dari tujuan dan manfaat program keluarga berencana di atas, Anda bisa melihat bahwa program KB tidak ada kaitannya dengan menolak kehadiran anak. Program KB justru dibuat untuk menyehatkan dan menyejahterakan keluarga Indonesia. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita ikut menyukseskan program keluarga berencana. Ada yang ditanyakan tentang KB yang tadi aja. Yang pertama kan pertanyaan ASI itu mengapa pemberian ASI yang sering tetapi tidak adanya kenaikan berat badan pada bayi. Jawabannya, ketiga, berat badan bayi tidak mungkin naik atau tidak adanya kenaikan berat badan pada proses pemberian ASI eksklusif. Hal ini menandakan bahwa bayi hanya menyusui tinggi. Selain itu, bayi juga tidak dipayudara sehingga ASI yang keluar tidak efektif. Artinya bayi tidak dapat kalori yang cukup atau pemasukan nutrisi yang cukup. Nah, sih. Tuh kalau nyusuin semuanya harus masuk semua, jadi nggak ngejar-ngejar putih. Kan bisa ngejar putih banyak, disedot kantor, jadi masukkan semua biar cepet sembuh, gemuk takbirannya. Nah, terus kalau kita kenapa nggak kena
udah berapa tahun nggak pernah head nih Iya, ibu. takut soalnya banyak beritanya kalau Apa udah Suntik atau KB suntik atau 3 bulan 3 bulan. tuh. kan mengapa suntik KB yang Yang 3 3 bulan bulan tidak mengalami haid ya atau tidak Tidak head. lambatnya datang bulan. Coba. Jawabannya KB suntik sendiri dapat menimbulkan sejumlah efek samping seperti menaikkan berat badan, nyeri payudara, sakit kepala, gangguan siklus haid, pendarahan di luar masa menstruasi, dan juga memerlukan waktu untuk kembali subur setelah penggunaannya dihentikan. Kalau berarti kan baru. Pusing mah enggak, badan naik, kamu nyuntik naik. Aja Maya paling Itu Lama-lama gede. ya itu efek dari KB suntik, efek sampingnya. Udah nggak ada lagi katanya. harus berhenti dulu baru nah. Aku berhenti sih bulan kan? Enggak main kan? Udah nggak ada lagi, tanya lagi. Nggak ada. Nggak ada. Udah, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan sedianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ibu ibu tidak datang bulan. Nah, tidak datang bulan aja. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mohon maaf jika mengganggu waktunya. Kami dari SMA Negeri 1 Cikande. Perkenalkan, saya Diki Trayansa. Perkenalkan nama saya Jan Febriani Surabaya. Mengadakan sosialisasi tentang KB dan AC. Sebelumnya, kami sangat berterima kasih atas waktu dan kesediaannya dalam sosialisasi kali ini. Mohon maaf, nama ibu. Nama saya Ibu Ria Nur Komaria. Nama saya Ibu Rika Lestari. Baiklah, kita langsung mulai saja sosialisasinya. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan. Ya. Baiklah, kita mulai dengan sosialisasi materi yang pertama, yaitu tentang ASI. ASI atau biasa disebut air susu ibu adalah susu yang diproduksi oleh manusia untuk konsumsi bayi dan merupakan sumber gizi utama bayi yang belum dapat mencerna makanan padat. Air susu ibu diproduksi karena pengaruh hormon prolaktin dan oksitosin setelah kelahiran bayi. Badan Kesehatan Dunia (WHO) menganjurkan pemberian ASI eksklusif. Kenapa harus ASI eksklusif? Sebelumnya saya akan menjelaskan lebih dulu pengertian ASI eksklusif. ASI eksklusif adalah pemberian ASI bayi usia 0 bulan hingga 6 bulan tanpa makan lain. Pasti ada pertanyaan yang muncul nih, emangnya cukup ya pemberian ASI saja untuk gizi sang bayi? Di dalam ASI sudah ada karbohidrat, protein, dan juga lemak yang kita anggap sebagai makanan bagi anak. Maka dari itu bayi hingga usia 6 bulan tidak memerlukan tambahan makanan apapun, asalkan jumlah ASI yang diberikan jumlahnya sudah cukup untuk pertumbuhan bayi. Setelah berusia 6 bulan, pemberian ASI dilanjutkan hingga anak usia 2 tahun disertai MPASI. Kenapa dilanjutkan pemberian ASI sehingga anak berusia 2 tahun? Yuk kita lihat terlebih dahulu apa manfaat ASI itu sendiri. Yang pertama, memperkuat daya tahan anak pada ASI. Terkadang antibodi dan sel-sel hidup yang bisa membantu memperkuat daya tahan anak, sehingga anak masih mendapatkan manfaat kekebalan melalui ASI ibu. Sistem kekebalan tubuh anak belum sempurna hingga ia berusia 4-5 tahun. Itu mengapa dianjurkan ASI sampai 2 tahun, karena pada masa-masa itulah sistem kekebalan anak masih dibentuk. Manfaat ASI bagi anak usia 2 tahun terlihat jelas ketika ia sedang sakit. Dalam kondisi sakit dan sulit makan, pemberian ASI akan memastikan si kecil tetap mendapatkan asupan cairan, sel-sel antibodi, serta gizi yang cukup sesuai kebutuhannya. Pasti para ibu bertanya, apakah gizi pada ASI akan sesuai dengan pertumbuhan anak yang sudah mulai membutuhkan gizi yang lebih dibandingkan pada saat bayi berusia 6 bulan. Seiring dengan pertumbuhan bayi, kandungan ASI pun berubah. ASI juga mengandung sepertiga dari kebutuhan protein dan kalsium, 3/4 kebutuhan vitamin A dan asam folat, hampir separuh dari kebutuhan vitamin C, serta hampir 90% kebutuhan vitamin B12 di balita. Yang kedua, memperkuat kemampuan kognitif sang anak. Para ahli berpendapat bahwa kandungan asam lemak pada air susu ibu dapat mencerdaskan otak bayi. Ikatan emosional yang terjalin antara ibu dan bayi selama proses menyusui juga berpengaruh baik terhadap kecerdasan si kecil. Yang ketiga, kegiatan menyusui juga akan memberikan rasa nyaman bagi anak dan membangun keterikatan batin antara ibu dan anak. Yang keempat, penting untuk tulang. ASI sangat penting untuk diberikan kepada si kecil selama 3 bulan hingga lebih, karena dapat menguatkan tulang leher dan tulang belakangnya. Yang kelima, berat badan bayi tetap seimbang.
Para ahli mengungkapkan bahwa kandungan insulin yang terdapat pada ASI lebih sedikit daripada yang ditemukan pada susu formula. Insulin adalah kandungan yang dapat memicu pembentukan lemak. Jadi memberikan ASI tidak akan menyebabkan bayi gemuk karena kelebihan lemak. Malah si kecil akan memiliki lebih banyak leptin, yaitu hormon yang berperan mengatur nafsu makan dan metabolisme lemak. Lantas bagaimana ibu dapat menyesuaikan kebutuhan ASI sang anak? Dikutip dari channel YouTube Johnson Baby Indonesia, produksi ASI disesuaikan dengan kondisi ASI dalam payudara ibu. Semakin kosong ASI di payudara, maka makin banyak ASI yang diproduksi ibu. Bayi usia 0-1 bulan umumnya menyusui 8-12 kali selama 24 jam. Tidak disarankan menjadwalkan pemberian ASI pada bayi, akan tetapi lebih baik jika pemberian ASI disesuaikan dengan keinginan sang bayi. Adapun fakta dan mitos seputar ASI. Yang pertama, ASI pertama. Mitosnya, ada yang bilang ASI pertama berwarna kuning itu basi, harus dibuang. Faktanya memang benar, ASI pertama itu berwarna kekuningan, namun itu tidak basi seperti yang sering kita dengar. ASI pertama yang disebut kolostrum, yaitu ASI pertama yang ibu produksi saat hamil dan selama beberapa hari setelah melahirkan. Cairan pekat dan konsentrat berwarna kekuningan ini sangat sedikit jumlahnya dan memberi banyak manfaat untuk bayi. Bagian ini sangat penting dan sangat baik bagi si kecil karena mengandung antibodi dan imunoglobin yang tinggi, sehingga dapat meningkatkan kekebalan tubuh bayi. Kolostrum kaya akan sel darah putih yang mampu melawan infeksi bakteri dan virus. Jadi kolostrum sangat disarankan untuk diberikan pada bayi sejak ia lahir dan kemudian dilanjutkan dengan ASI eksklusif hingga 6 bulan. Yang kedua, ASI belum keluar. Mitosnya setelah melahirkan ASI belum keluar, beri si kecil makanan lain. Faktanya sangat wajar jika setelah persalinan ASI belum juga keluar atau tidak lancar. Jangan khawatir, bayi yang baru lahir masih punya cadangan makanan yang ia bawa dari kandungan selama 2x24 jam. Tetap tenang dan terus coba untuk stimulus payudara agar ASI bisa keluar. Jangan buru-buru memutuskan untuk memberikan makanan lain bagi si kecil, karena pemberian makanan lain selain ASI bisa meningkatkan risiko terganggunya usus bayi yang masih belum siap. Namun, jika terjadi kasus serupa harus tetap dikonsultasikan dengan para ahli atau dokter. Yang ketiga, ASI saat ibu sakit. Mitos, bila ibu sakit, maka anak akan tertular penyakitnya, sehingga ibu harus berhenti menyusui. Faktanya, jika ibu mengalami demam, batuk, flu, muntah, diare, atau ruam, memang bisa menularkan penyakit tersebut melalui mulut, tapi tidak melalui ASI. Melanjutkan pemberian ASI adalah hal terbaik jika ibunda sakit, karena perlindungan terbaik bagi bayi dari penyakit yang diderita sang ibu adalah tetap menyusui. Infeksi payudara termasuk abses meski terasa sakit, bukan alasan untuk berhenti menyusui. Selain itu, infeksi yang ibu alami tersebut akan sembuh lebih cepat bila terus menyusui. Yang keempat, payudara kecil, ASI sedikit. Mitosnya, banyak informasi tidak akurat mengenai ukuran payudara ibu, yang dianggap jika berukuran kecil tidak akan menghasilkan ASI yang cukup. Faktanya, umumnya ukuran payudara akan berubah saat hamil. Kalaupun tidak berubah secara signifikan, sebenarnya ukuran payudara tidak berhubungan dengan banyak tidaknya ASI yang dihasilkan. Wanita dengan payudara berukuran besar juga bisa mengalami kesulitan saat menyusui. Ibu jangan khawatir mengenai ASI yang akan dihasilkan. Tetap memiliki afirmasi positif dan upayakan untuk meningkatkan persediaan ASI bagi si kecil. Produksi ASI sendiri mengikuti prinsip supply dan demand. Semakin tinggi kebutuhan bayi, maka semakin banyak pula produksi ASI. Semakin sering dirangsang atau diberikan pada si kecil, maka semakin banyak pula produksi ASI. Sebaliknya, semakin jarang dirangsang, produksi ASI juga akan semakin menurun. Mengonsumsi ASI booster juga bisa alternatif untuk memperlancar ASI. Makanan pelancar ASI seperti katuk, bayam, dan buah pepaya sangat direkomendasikan untuk ibu menyusui. Yang kelima, memberi ASI langsung atau lewat botol. Mitosnya, ada yang bilang memberikan ASI perih, ASI perah atau asip lewat botol harus dihindari karena dapat membuat anak bingung, puting, sehingga anak tidak mau menyusu langsung pada payudara ibu. Faktanya, ibu tidak perlu khawatir jika tidak terlalu bisa memberikan ASI secara langsung yang mengharuskan bayi minum asip dari botol. Cara yang bisa dilakukan agar bayi tetap mau menyusu langsung dan terbiasa juga dengan menyusu lewat botol adalah dengan memperkenalkan botol pada bayi di usia 2-6 minggu secara bergantian. Sehari disusui langsung dan sehari menyusu lewat botol. Bayi akan belajar menyusu dari botol tanpa kehilangan kemampuan menyusu dari payudara. Jangan lupa untuk tetap menggendong dan memeluk bayi meski ASI diberikan lewat botol. Banyak sekali mitos yang berkembang di masyarakat seputar ASI dan ibu menyusui. Ada baiknya ibu tidak menelan mentah-mentah semua informasi yang didapat. Pastikan kebenarannya, bila perlu konsultasikan kepada pakarnya.
Ada yang mau ditanyakan seputar ASI? Cukup ya. Cukup. Cukup. Iya. Yang kedua ada sosialisasi tentang KB atau keluarga berencana. Keluarga berencana atau yang lebih akrab disebut KB adalah program skala nasional untuk menekan angka kelahiran dan mengendalikan pertambahan penduduk di suatu negara. Contoh dari negara lain adalah Amerika Serikat yang mempunyai program KB yang disebut dengan Planned Parenthood. Program KB secara khusus dirancangi demi menciptakan kemajuan, kestabilan, dan kesejahteraan ekonomi, sosial, serta spiritual setiap penduduknya. Program KB di Indonesia diatur dalam UU nomor 10 tahun 1992 yang dijalankan dan diawasi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Wujud dari program keluarga berencana adalah pemakaian alat kontrasepsi untuk menunda atau mencegah kehamilan. Berikut adalah alat kontrasepsi yang paling sering digunakan: kondom, pil KB, iud, suntik, KB implan. Mencatut berbagai sumber data survei demografi dan kesehatan Indonesia terbaru dari BKKBN menyebutkan tren angka kelahiran total, melaporkan bahwa angka kelahiran total di Indonesia berhasil diturunkan dari 2,6 anak per wanita pada 2012 menjadi 2,4 anak per wanita pada 2017. Penurunan tren ini sejalan beriringan dengan semakin meningkatnya jumlah pemakaian alat kontrasepsi atau alat KB dari 62% pada tahun 2012 menjadi 66% hingga 2017 silam. Namun meski angka total kelahiran dinyatakan menurun, angka tersebut diakui oleh KBBN belum mencapai sasaran Renstra yang bertujuan untuk menurunkan TVR hingga 2,28 anak per wanita. Itulah kenapa pemerintah berencana untuk kembali melanjutkan kampanye program keluarga berencana demi mencapai tersebut pada akhir 2019. Tujuan program keluarga berencana membentuk keluarga kecil sejahtera sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga tersebut, mencanangkan keluarga kecil dengan cukup 2 anak, mencegah terjadinya pernikahan di usia dini, menekan angka kematian ibu dan bayi akibat hamil di usia yang terlalu muda atau terlalu tua, atau akibat penyakit sistem reproduksi, menekan jumlah penduduk serta menyeimbangkan jumlah kebutuhan dengan jumlah penduduk di Indonesia. BKKBN mendorong masyarakat untuk memakai alat kontrasepsi guna mencegah atau menunda kehamilan hingga saat yang tepat. Beberapa jenis alat kontrasepsi yang bisa digunakan meliputi kondom, pil KB, suntik KB, implan, iud, vasektomi, dan tubektomi. Manfaat program keluarga berencana: 1. Menjaga kesehatan ibu dan bayi, mendorong kecukupan ASI dan pola asuh yang baik bagi anak. Dengan program KB, suami istri dapat merencanakan waktu kehamilan dengan tepat. Hal ini erat kaitannya dengan kecukupan ASI dan pola asuh anak. Idealnya, jarak anak pertama dan kedua antara 3-5 tahun. Dengan jarak waktu ini, anak pertama bisa mendapatkan manfaat ASI dengan maksimal, yaitu dari ASI eksklusif dan ASI hingga 2 tahun. Tidak hanya itu, anak juga bisa mendapatkan perhatian penuh dari orang tuanya selama masa perkembangannya. Kedua hal ini tentu akan sangat berdampak positif untuknya. Mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. Suami dan istri yang tidak menjalankan program KB beresiko mengalami kehamilan yang tidak direncanakan. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Manfaat program keluarga berencana lainnya adalah untuk menurunkan resiko kematian ibu dan bayi. Kasus ini masih sering dijumpai di masyarakat, terutama pada kehamilan yang beresiko tinggi mengalami komplikasi seperti pada wanita berusia lebih 35 tahun, wanita yang memiliki penyakit kronis tertentu, dan wanita yang baru saja melahirkan. Membentuk keluarga yang berkualitas.
Dari tujuan dan manfaat program keluarga berencana di atas, Anda bisa melihat bahwa program KB tidak ada kaitannya dengan menolak kehadiran anak. Program KB justru dibuat untuk menyehatkan dan menyejahterakan keluarga Indonesia. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita ikut menyukseskan program keluarga berencana. Ada yang mau ditanyain seputar KB? Tidak, udah tahu. Cukup. Gak ada yang tanyain? Nggak ada. Cukup. Cukup. Sekian dari kami, terima kasih atas kesediaan dan waktunya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu, kami dari SMA Negeri 1 Cikande. Saya Elsania Putri Margareta dan rekan saya di sini Dinda Viviandika. Ya, jadi di sini kami akan melakukan sosialisasi tentang ASI dan juga KB. Nah, langsung aja saya mulai materinya. Pertama tentang ASI. Sebelumnya kita udah tahu ASI itu kan diproduksi dari manusia untuk konsumsi bayi, yang merupakan sumber gizi utama bagi sang bayi itu sendiri. Karena pada bayi usia 0 sampai 6 bulan tuh belum bisa mencerna makanan bentuk padat ya kan. Nah, air susu ibu atau ASI ini kan diproduksi dipengaruhi oleh hormon prolaktin atau oksitosin setelah kelahiran bayi. Sebelumnya saya mau nanya, kalian udah tahu belum tentang ASI eksklusif? Belum. Oke. Jadi Badan Kesehatan Dunia atau WHO itu menganjurkan pemberian ASI eksklusif pada bayi untuk usia 0 sampai 6 bulan. Jadi pada saat usia 0 sampai 6 bulan tuh bener-bener pure bayi cuma dikasih ASI tanpa asupan makanan dari lainnya itu. Nah, pasti banyak juga nih yang nanya kayak, emangnya ASI cukup gitu untuk bayi, untuk gizi sang bayi? Padahal kan kita tuh yang orang dewasa aja makannya udah makan nasi, udah makan ayam, segala macam zat lah kita makan gitu. Nah, jangan khawatir nih, nanti kalau teteh udah punya anak, ya di ASI itu sebenarnya udah ada karbohidrat, protein, juga lemak yang sebenarnya kita anggap itu sebagai makanan. Jadi maka dari itu bayi 6 bulan itu nggak perlu makanan tambahan lagi selain ASI. Tapi nanti setelah 6 bulan itu ASI tetap harus dikasih nih ke bayi. Kita tahu nggak dianjurin itu ASI sampai usia berapa untuk anak diberikannya? 2 tahun? Ya, betul banget. Nah, setelah usia 6 bulan itu ASI tetap diberikan pada anak sampai usia 2 tahun tapi dengan empasi atau makanan pendamping ASI. Kenapa dianjurkan pemberian ASI hingga usia 2 tahun? Tahu nggak apa? Enggak. Nah, jadi kita lihat dulu nih, apa sih manfaat ASI itu sendiri? Jadi yang pertama itu, ASI itu bisa memperkuat daya tahan sang anak. Jadi di ASI ini ada antibodi atau sel-sel hidup yang membantu memperkuat anak. Jadi anak masih bisa mendapatkan kekebalan melalui ASI dari ibu ini. Kan anak usia 0 sampai 5 tahun tuh sebenarnya sistem kekebalannya tuh belum terbentuk sempurna. Maka dari itu ASI itu bisa membantu untuk menyempurnakan kekebalan tubuh sang anak ini. Itu terlihat pas waktu anak sakit. Umur 2 tahun, misalkan anak umur 2 tahun dia sakit, pasti dia kayak susah makan gitu-gitu kan. Jadi kita khawatir asupan gizinya kurang. Sebenarnya nggak perlu khawatir kalau kita tetap memberikan ASI, anak itu kebutuhan nutrisinya semakin terjamin gitu, nggak usah khawatir, dia nggak makan nih, dia jadi nanti kayak gimana. Kalau ASInya tetap diberikan lancar, kebutuhan nutrisi sang anak itu masih tetap terpenuhi. Terus kan pasti ibu-ibu juga nanya nih, emangnya ASI itu cukup ya untuk memenuhi gizi sang anak? Padahal kan anak dari 0 sampai usia 2 tahun tuh pertumbuhannya beda-beda, dan gizi yang dibutuhkan juga semakin tinggi dong pastinya. Jadi sebenarnya nggak perlu khawatir. Jadi seiring pertumbuhan sang bayi, ASI ini kandungannya juga semakin berubah. Jadi ASI mengandung 1/3 kebutuhan protein dan kalsium, 1/4 kebutuhan vitamin A dan asam folat, dan hampir separuh dari kebutuhan vitamin C, serta hampir 90% kebutuhan vitamin B12 si batita. Yang kedua, manfaat bagi ASI sendiri itu untuk memperkuat kognitif sang anak. Ada para ahli nih mengatakan bahwa kandungan asam lemak pada
ASI itu dapat mencerdaskan otak sang bayi. Yang ketiga, pada saat menyusui itu bisa memberikan rasa nyaman bagi sang bayi. Jadi itu bisa membangun keterikatan antara bayi dan ibu. Yang selanjutnya, manfaat dari ASI itu penting untuk tulang. Jadi ASI itu sangat penting diberikan kepada anak selama 3 bulan atau lebih untuk menguatkan leher dan tulang belakang bayi. Setelah itu manfaat ASI juga untuk menjaga berat badan bayi agar tetap seimbang. Jadi banyak para ahli ini mengungkapkan bahwa kandungan insulin yang terdapat pada ASI itu lebih sedikit daripada pada susu formula. Insulin itu apa sih? Insulin adalah kandungan yang dapat memicu pembentukan lemak. Jadi memberikan ASI itu nggak bikin anak jadi gemuk gitu, jadi obesitas atau kelebihan lemak. Malah si bayi ini bakal memiliki lebih banyak leptin. Leptin itu adalah hormon yang berperan mengatur nafsu makan dan metabolisme lemak. Terus gimana sih ibu itu dapat memberikan kebutuhan ASI bagi sang anak yang sesuai gitu, kayak berapa jam sekali ya gitu kan. Nah, ini kami kutip dari channel YouTube Johnson Baby Indonesia. Produksi ASI itu disesuaikan dengan kondisi ASI dalam payudara ibu. Jadi semakin kosong ASI di payudara, maka ASI yang diproduksi itu semakin banyak. Jadi bayi usia 0-1 bulan umumnya tuh jadi bayi usia 0-1 bulan umumnya menyusu 8-12 kali selama 24 jam. Tapi sebenarnya nggak disarankan nih menjadwalkan pemberian ASI pada bayi, karena ya kasihan aja banyak kalau udah nangis gitu butuh ASI malah nggak dikasih. Jadi kita disarankannya itu memberikan ASI sesuai kebutuhan sang bayi aja. Kalau dia udah rewel, udah ngerengek, udah pengen ASI, ya kasih aja gitu, setelah gitu nggak berlebihan. Terus suka denger nggak nih fakta dan mitos seputar ASI? Jadi yang pertama itu ada mitos yang bilang katanya kalau ASInya belum keluar ya udah kasih aja apa gitu, makanan atau kasih apa. Sebenarnya itu wajar kalau abis persalinan ASI itu belum keluar itu atau nggak lancar, itu wajar. Jadi ibu nggak perlu khawatir. Bayi yang baru lahir itu punya cadangan dalam tubuhnya selama 2x24 jam atau 2 hari. Nah, sebenarnya tuh ibu harus tetap tenang aja. Kalau selagi itu udah nggak lewat dari 2 hari, tetap tenang aja supaya ASInya tuh lancar kembali dan normal kembali. Nah, terus malah nanti kalau ngasih makanan takutnya kalau buru-buru langsung dikasih makanan gitu. Baru juga berapa jam lahir belum keluar ASI udah khawatir, panik, semangat kasih makanan, takutnya nanti malah ngeganggu si bayi sendiri. Usus bayi kan belum siap apa gimana kan kita nggak tahu ya. Tapi harus tetap konsultasi juga nih dengan para ahli, mungkin ada dokter kandungannya sendiri atau gimana ya kan. Terus yang mitos lagi nih, katanya kalau payudaranya kecil ASInya sedikit. Sebenarnya itu mitos. Kalau faktanya itu kalau sebenarnya tadi kan udah dibilang kalau ukuran volume ASI dalam payudara itu sebenarnya menyesuaikan dengan kebutuhan sang bayi itu. Nah, misalkan bayinya lagi menyusui, nah pasti volume ASI pada payudara berkurang. Nanti itu tuh akan diproduksi lagi. Jadi ASI itu sebenarnya nggak pernah habis. Bakal diproduksi sesuai dengan kebutuhan si bayi ini sendiri. Jadi itu sekian dari saya tentang ASI. Mungkin dilanjutkan oleh teman saya dengan materi KB. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang KB atau keluarga berencana. Keluarga berencana atau yang lebih akrab disebut KB adalah program skala nasional untuk menekan angka kelahiran dan mengendalikan pertambahan penduduk di suatu negara. Contoh dari negara lain ada Amerika Serikat yang mempunyai program KB yang disebut dengan Planned Parenthood. Program KB secara khusus dirancang demi menciptakan kemajuan, kestabilan, dan kesejahteraan ekonomi sosial serta spiritual setiap penduduknya. Program KB di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 yang dijalankan dan diawasi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Wujud dari program keluarga berencana adalah memakai alat kontrasepsi untuk menunda atau mencegah kehamilan. Berikut alat kontrasepsi yang paling sering digunakan. Kontrasepsi yang paling sering digunakan itu biasanya ada kondom, pil KB, IUD, terus ada suntik, KB implan atau susuk,
Terus ada vasektomin dan tubektomin atau yang bisa disebut KB permanen. Mencatat berbagai sumber data survei demografi dan kesehatan Indonesia SDKI terbaru dari BKKBN menyebutkan tren angka kelahiran total atau total fertility rate atau TFR melaporkan bahwa angka kelahiran total di Indonesia berhasil diturunkan dari 2,6 anak per wanita pada 2012 menjadi 2,4 anak per wanita pada 2017. Penurunan tren ini sejalan beriringan dengan semakin meningkatnya jumlah pemakaian alat kontrasepsi atau alat KB dari 62% pada tahun 2012 menjadi 66% hingga 2017 silam. Namun meski angka total kelahiran dinyatakan menurun, angka tersebut diakui oleh KBBN belum mencapai sasaran Renstra atau rencana strategis yang bertujuan untuk menurunkan TFR hingga 2,28 anak per wanita. Itulah kenapa pemerintah berencana untuk kembali melanjutkan kampanye program keluarga berencana demi mencapai tersebut pada akhir 2019. Data tahu nggak tujuan program KB? Enggak. Yang pertama, membentuk keluarga kecil sejahtera sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga tersebut. Mencanangkan keluarga kecil dengan cukup 2 anak, mencegah terjadinya pernikahan di usia dini. Menekankan angka kematian ibu dan bayi akibat hamil di usia yang terlalu muda atau terlalu tua atau akibat penyakit sistem reproduksi. Menekan jumlah penduduk serta menyeimbangkan jumlah kebutuhan dengan jumlah penduduk di Indonesia. BKKBN mendorong masyarakat untuk memakai alat kontrasepsi guna mencegah atau menunda kehamilan hingga saat yang tepat. Beberapa jenis alat kontrasepsi yang bisa digunakan meliputi kondom, pil KB, suntik KB, implan IUD, vasektomi, dan tubektomi. Manfaat program KB yang pertama ada menjaga kesehatan ibu dan bayi, yang kedua mendorong kecukupan ASI dan pola asuh yang baik bagi anak, yang tiga dengan program KB suami istri dapat merencanakan waktu kehamilan dengan tepat. Baca ya. Hal ini erat kaitannya dengan kecukupan ASI dan pola asuh anak. Idealnya, jarak anak pertama dan kedua antara 3-5 tahun. Dengan jarak waktu ini, anak pertama bisa mendapatkan manfaat ASI dengan maksimal, yaitu dengan ASI eksklusif dan ASI hingga 2 tahun. Nomor 3. Yang ketiga, mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. Suami dan istri yang tidak menjalankan program KB berisiko mengalami kehamilan yang tidak direncanakan. Yang kelima, menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Manfaat program keluarga berencana lainnya adalah untuk menurunkan resiko kematian ibu dan bayi. Kasus ini masih sering dijumpai di masyarakat, terutama pada kehamilan yang berisiko tinggi. Mengalami komplikasi seperti pada wanita berusia lebih 35 tahun, wanita yang memiliki penyakit kronis tertentu, dan wanita yang baru saja melahirkan. Membentuk keluarga yang berkualitas. Dari tujuan dan manfaat program keluarga berencana di atas, misalnya melihat bahwa program KB tidak ada kaitannya dengan menolak kehadiran anak. Program KB justru dibuat untuk menyehatkan dan menyejahterakan keluarga Indonesia. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita ikut menyukseskan program keluarga berencana. Terima kasih. Ada yang mau ditanya nggak? Tanya aja. Oke. Bagaimana cara anak mengembangkan kekebalan tubuhnya jika sang anak tidak diberi ASI hingga genap 2 tahun? Jadi yang pertama itu tuh nggak kita sebagai para ibu tuh nggak boleh ngelewatin namanya imunisasi. Kenapa nggak boleh ngelewatin? Karena ya imunisasi itu penting. Pemerintah juga udah bikin kok program imunisasi ya kan. Terus yang kedua juga kita kalau emang anaknya kalau emang ibunya tuh nggak bisa ngeluarin ASI, kayak contohnya saya punya saudara yang dia dari kecil nggak minum ASI, minumnya dikit doang, terus dari usia 0 bulan dia minumnya susu formula, tapi tumbuh kembangnya emang sama kayak anak biasanya, tapi dia emang yang gimana ya, kalau mungkin saya kan dari kecil pengalaman pribadi aja ini saling sharing. Jadi kalau saya kan emang minumnya ASI, dari mama saya bilangnya ASI. Nah kalau dia tuh susu formula, saya lihat kayak saya dulu kecil gak sesering gitu sakitnya, kalau dia tuh kayak lumayan sering gitu. Terus
bedanya itu aja. Nah, paling kalau mau itu dibanyakin aja makan buah dan sayurnya, karena itu tuh bisa untuk memperbaiki atau membentuk antibodi sang anak dengan mengkonsumsi sayur dan buah. Bisa dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan vitamin C dan E, juga zat besi. Kalau dari buah itu vitamin C kan contohnya ada jeruk, ada juga dari kalau yang kaya akan zat besi ada sayuran hijau atau enggak kacang-kacangan. Ya, gitu. Pertanyaan. Bagaimana pendapat kalian tentang alat kontrasepsi yang disalahgunakan oleh pasangan yang belum menikah? Pendapat saya, salah satunya dari lingkungannya yang tidak sehat seperti ketidakstabilan dalam kehidupan sosial, politik, krisis ekonomi, perceraian orang tua, sikap dan perilaku orang tua yang otoriter atau kurang memberikan kasih sayang, dan pelecehan nilai-nilai moral atau agama dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat. Dengan kondisi seperti inilah, banyak remaja yang meresponnya dengan sikap dan perilaku seks bebas di luar nikah. Keluarga memiliki aspek yang sangat penting dalam tumbuh kembang anak. Salah satu aspek penting dalam keluarga adalah unsur untuk memenuhi kebutuhan biologis atau seksual. Perilaku seksual atau sexual behavior di kalangan dewasa muda yang terikat dalam pernikahan dianggap sebagai suatu hal yang wajar dan tidak tabu. Kadang-kadang pada kaum remaja atau dewasa muda yang sedang berpacaran pun melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Untuk mudah dipahami dan menarik bagi remaja, semestinya isi atau yang menyampaikan harus sesuai dengan psikologi kebutuhan remaja agar mudah diterima. Kalau dari saya, kan tadi pertanyaannya pendapat saya ya tentang alat kontrasepsi yang disalahgunakan oleh pasangan yang belum menikah. Sedangkan kan alat kontrasepsi itu sendiri ditujukan pemerintah tuh untuk pasangan yang udah menikah kan sebenarnya. Kalau menurut saya itu benar-benar gak wajar, dan kalau bisa pemerintah mungkin atau enggak kita bisa lebih bijak lagi nih dalam menghadapinya. Mungkin kan itu kan setahu saya tahu dari medsos nih, itu tuh disediain kayak di Alfamart, ada di Indomaret, biasanya yang di kasirnya itu ada kan. Nah itu mungkin dari pihak dari pihak itunya, tempat perbelanjaan itu sendiri tuh bisa kayak lebih ditegasin lagi sih, kayak ya kalau bisa misalkan dia mau beli itu alat kontrasepsi, itu kita bisa minta mungkin kayak buku nikah atau kayak bukti dia udah punya pasangan apa gimana gitu kan. Nah kalau itu kan kalau bagi kayak remaja-remaja atau pasangan-pasangan yang belum menikah itu kan sebenarnya mereka membutuhkan alat kontrasepsi itu pastinya mereka untuk HS ya kan. Nah makanya itu harus diinin lagi nih remajanya, dikasih kayak apa ya, dikasih kayak nasihat atau dibimbing lagi supaya lebih baik, supaya ya bilang aja kalau HS itu sebenarnya nggak baik loh, bisa kayak gini nih nantinya. Banyak juga nih sekarang takutnya kan alat kontrasepsi itu nggak 100% bekerja kan, bisa jadi terjadi kehamilan apa gimana, itu kan bisa menyebabkan MBA, married by accident ya kan. Itu sangat gak bagus, itu sangat-sangat bisa terus sangat-sangat bisa mempercepat ini juga tuh pertumbuhan penduduk di Indonesia sendiri. Jadi makin banyak penduduk, makin banyak sulit dari segi ekonomi, dari segi apalah banyak gitu intinya. Nah terus kan atau enggak dari orang tua juga bisa jadi itu karena faktor kurang kasih sayang, jadi dia mencari kebahagiaan atau kepuasan di lingkungan luar yang sebenarnya itu tuh salah. Harusnya dikasih ini lagi sih, kalau emang dari orang tua masih nggak bisa juga ya dari sekolah sih lebih di ini lagi tentang sex education-nya gitu-gitunya, supaya anak tuh nggak salah jalan. Jadi tadi yang pertanyaan tadi tentang itu tuh, yang tentang alat kontrasepsi itu pasti anak-anak tuh nggak ada yang pakai alat kontrasepsi lagi kalau emang sex education lebih ditegasin lagi di sekolah atau di orang tua kayak gitu sih kalau menurut saya. Terima kasih. Cukup teh, ada yang mau tanya lagi? Makasih ya teh udah mau ini bantuin kita dalam menyelesaikan tugas di sekolah kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, mohon maaf jika mengganggu waktunya. Kami dari SMA Negeri 1 Cikande, saya Gigi Terayansa, Dan saya tidak mau jadi Mantoro. ingin mengadakan sosialisasi tentang KB dan AC. Sebelumnya kami sangat berterima kasih atas waktu dan kesediaannya dalam sosialisasi kali ini. Maaf Bu, sebelumnya nama Ibu siapa ya? Sutina. Makasih. Baiklah, kita langsung mulai saja sosialisasinya. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan. Baiklah, kita mulai dengan sosialisasi materi yang pertama, yaitu tentang ASI. ASI atau air susu ibu adalah susu yang diproduksi oleh manusia untuk konsumsi bayi dan merupakan sumber gizi utama bayi yang belum dapat mencerna makanan padat. ASI diproduksi karena pengaruh hormon prolaktin dan oksitosin setelah kelahiran bayi. Badan Kesehatan Dunia WHO menganjurkan pemberian ASI eksklusif. Kenapa harus ASI eksklusif? Sebelumnya saya akan menjelaskan lebih dulu pengertian ASI eksklusif. ASI eksklusif adalah pemberian ASI bayi usia 0 bulan hingga 6 bulan tanpa makan lain. Pasti ada pertanyaan yang muncul nih, emangnya cukup ya pemberian ASI saja untuk gizi sang bayi? Di dalam ASI sudah ada karbohidrat, protein, dan juga lemak yang kita anggap sebagai makanan bagi anak. Maka dari itu, bayi hingga usia 6 bulan tidak memerlukan tambahan makanan apapun, asalkan jumlah ASI yang diberikan jumlahnya sudah cukup untuk pertumbuhan bayi. Setelah berusia 6 bulan, pemberian ASI dilanjutkan hingga anak usia 2 tahun disertai MPASI. Kenapa dianjurkan pemberian ASI hingga anak berusia 2 tahun? Yuk kita lihat terlebih dahulu apa manfaat ASI itu sendiri. Yang pertama, memperkuat daya tahan anak. Pada ASI terkandung antibodi dan sel-sel hidup yang bisa membantu memperkuat daya tahan anak, sehingga anak masih mendapatkan manfaat kekebalan melalui ASI ibu. Sistem kekebalan tubuh anak belum sempurna hingga ia berusia 4-5 tahun itu. Mengapa dianjurkan ASI sampai 2 tahun? Karena pada masa-masa itulah sistem kekebalan anak masih dibentuk. Manfaat ASI bagi anak usia 2 tahun terlihat jelas ketika ia sedang sakit. Dalam kondisi sakit dan sulit makan, pemberian ASI akan memastikan si kecil tetap mendapatkan asupan cairan sel-sel antibodi serta gizi yang cukup sesuai kebutuhannya. Pasti para ibu bertanya, apakah gizi pada ASI akan sesuai dengan pertumbuhan anak yang sudah mulai membentuk atau membutuhkan gizi yang lebih dibandingkan pada saat bayi berusia 6 bulan. Seiring dengan pertumbuhan bayi, kandungan ASI pun berubah. ASI juga mengandung 1/3 dari kebutuhan protein dan kalsium, 3/4 kebutuhan vitamin A dan asam folat, hampir separuh dari kebutuhan vitamin C, serta hampir 90% kebutuhan vitamin B12 si balita. 2. Memperkuat kemampuan kognitif. Ahli berpendapat bahwa kandungan asam lemak pada air susu ibu dapat mencerdaskan otak bayi. Ikatan emosional yang terjalin antara ibu dan bayi selama proses menyusui juga berpengaruh baik terhadap kecerdasan si kecil. 3. Kegiatan menyusui juga akan memberikan rasa nyaman bagi anak dan membangun keterikatan batin antara ibu dan anak. 4. Penting untuk tulang. ASI sangat penting untuk diberikan kepada si kecil selama 3 bulan hingga lebih, karena dapat menguatkan tulang leher dan tulang belakangnya. Yang kelima, berat badan bayi tetap seimbang. Para ahli mengungkapkan bahwa kandungan insulin yang terdapat pada ASI lebih sedikit daripada yang ditemukan pada susu formula. Insulin adalah kandungan yang dapat memicu pembentukan lemak, jadi memberikan ASI tidak akan menyebabkan bayi gemuk karena kelebihan lemak. Lantas bagaimana ibu dapat menyesuaikan kebutuhan ASI sang anak? Dikutip dari channel YouTube Johnson Baby Indonesia, produksi ASI disesuaikan dengan kondisi ASI dalam payudara ibu. Semakin kosong ASI di payudara, maka makin banyak ASI yang diproduksi ibu. Bayi usia 0-1 bulan umumnya menyusu 8-12 kali selama 24 jam. Tidak disarankan menjadwalkan pemberian ASI pada bayi, akan tetapi lebih baik jika pemberian ASI disesuaikan dengan keinginan sang bayi. Adapun fakta dan mitos seputar ASI. Yang pertama itu ASI pertama. Mitosnya ada yang bilang ASI pertama berwarna kuning itu basi dan harus dibuang. Faktanya memang benar ASI pertama itu berwarna kekuningan. Namun itu tidak basi seperti yang sering kita dengar. ASI pertama disebut kolostrum, yaitu ASI pertama yang ibu produksi saat hamil dan selama beberapa hari setelah melahirkan. Cairan pekat dan konsentrat berwarna kekuningan ini sangat sedikit jumlahnya dan memberi banyak manfaat untuk bayi. Bagian ini sangat penting dan sangat baik bagi si kecil karena mengandung antibodi dan imunoglobulin yang tinggi, sehingga dapat meningkatkan kekebalan tubuh bayi. Kolostrum kaya akan sel darah putih yang mampu melawan infeksi bakteri dan virus. Jadi kolostrum sangat disarankan untuk diberikan pada bayi sejak dia lahir dan kemudian dilanjutkan dengan ASI eksklusif hingga 6 bulan. Yang kedua, ASI belum keluar. Mitos, setelah melahirkan ASI belum keluar, beri si kecil makanan lainnya. Faktanya sangat wajar jika setelah persalinan ASI belum juga keluar atau tidak lancar. Jangan khawatir, bayi yang baru lahir masih punya cadangan makanan yang ia bawa dari kandungan selama 2 x 24 jam.
Tetap tenang dan terus coba untuk stimulasi payudara agar ASI bisa keluar. Jangan buru-buru memutuskan untuk memberikan makanan lain bagi si kecil, karena pemberian makanan lain selain ASI bisa meningkatkan risiko terganggunya usus bayi yang masih belum siap. Namun jika terjadi kasus serupa, harus tetap dikonsultasikan dengan para ahli atau dokter. Yang ketiga, ASI saat ibu sakit. Mitosnya, bila ibu sakit maka anak akan tertular penyakitnya, sehingga ibu harus berhenti menyusui. Faktanya, jika ibu mengalami demam, batuk, flu, muntah, diare, atau ruam, memang bisa menularkan penyakit tersebut melalui mulut, tapi tidak melalui ASI. Melanjutkan pemberian ASI adalah hal terbaik jika bunda sakit, karena perlindungan terbaik bagi bayi dari penyakit yang diderita sang ibu adalah tetap menyusui. Infeksi payudara termasuk abses meski terasa sakit bukan alasan untuk berhenti menyusui. Selain itu, infeksi yang ibu alami tersebut akan sembuh lebih cepat bila terus menyusui. Payudara kecil, ASI sedikit. Mitos, banyak informasi tidak akurat mengenai ukuran payudara ibu yang dianggap jika berukuran kecil tidak akan menghasilkan ASI yang cukup. Faktanya, umumnya ukuran payudara akan berubah saat hamil. Kalaupun tidak berubah secara signifikan, sebenarnya ukuran payudara tidak berhubungan dengan banyak tidaknya ASI yang dihasilkan. Wanita dengan payudara berukuran besar juga bisa mengalami kesulitan saat menyusui. Khawatir mengenai ASI yang akan dihasilkan, tetap memiliki afirmasi positif dan upayakan untuk meningkatkan persediaan ASI bagi si kecil. Produksi ASI sendiri mengikuti prinsip supply dan demand. Semakin tinggi kebutuhan bayi, maka semakin banyak pula produksi ASI. Semakin sering dirangsang atau diberikan pada si kecil, maka semakin banyak pula produksi ASI. Sebaliknya, semakin jarang dirangsang, produksi ASI juga akan semakin menurun. Mengonsumsi ASI booster juga bisa alternatif untuk memperlancar ASI. Makanan pelancar ASI seperti katup, bayam, dan buah pepaya sangat direkomendasikan untuk ibu menyusui. Yang kelima, memberi ASI langsung atau lewat botol. Mitos. Ada yang bilang memberikan ASI perah atau asip lewat botol harus dihindari karena dapat membuat anak bingung, puting, sehingga anak tidak mau menyusu langsung pada payudara ibu. Faktanya, ibu tidak perlu khawatir jika tidak selalu bisa memberikan ASI secara langsung yang mengharuskan bayi minum asip dari botol. Cara yang bisa dilakukan agar bayi tetap mau menyusu langsung dan terbiasa juga dengan menyusu lewat botol adalah dengan memperkenalkan botol pada bayi di usia 2-6 minggu secara bergantian. Sehari disusui langsung dan sehari menyusu lewat botol. Bayi akan belajar menyusu dari botol tanpa kehilangan kemampuan menyusu dari payudara. Jangan lupa untuk tetap menggendong dan memeluk bayi meski ASI diberikan lewat botol. Banyak sekali mitos yang berkembang di masyarakat seputar ASI dan ibu menyusui. Ada baiknya ibu tidak menelan mentah-mentah semua informasi yang didapat. Pastikan kebenarannya, bila perlu konsultasikan kepada pakarnya atau dokter. Ada yang mau ditanyain tentang ASI? Ya lah, udah cukup. Cukup. Selanjutnya ada yang kedua, yaitu tentang KB. Keluarga berencana atau yang lebih akrab disebut KB adalah program skala nasional untuk menekan angka kelahiran dan mengendalikan pertambahan penduduk di suatu negara. Contoh dari negara lain ada Amerika Serikat yang mempunyai program KB yang disebut dengan Planned Parenthood. Program KB secara khusus dirancang demi menciptakan kemajuan, kestabilan, dan kesejahteraan ekonomi, sosial, serta spiritual setiap penduduknya. Program KB di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 yang dijalankan dan diawasi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Wujud dari program keluarga berencana adalah pemakaian alat kontrasepsi untuk menunda atau mencegah kehamilan. Berikut alat kontrasepsi yang paling sering digunakan adalah yang pertama kondom, kedua pil KB, yang ketiga IUD, yang keempat suntik, yang kelima KB implan atau susuk, vasektomi, dan tubektomi atau KB permanen. Mencatat berbagai sumber data survei demografi dan kesejahteraan Indonesia SDKI terbaru dari BKKBN menyebutkan tren angka kelahiran total melaporkan bahwa angka kelahiran total di Indonesia berhasil diturunkan dari 2,6 anak per wanita pada 2012 menjadi 2,4 anak per
per wanita pada tahun 2017. Penurunan tren ini sejalan dengan beriringnya semakin meningkatnya jumlah pemakaian alat kontrasepsi alat KB dari 2% pada tahun 2012 menjadi 66% pada tahun 2017. Namun meski total angka kelahiran dinyatakan menurun, angka tersebut diakui oleh KBBN belum mencapai sasaran Renstra yang bertujuan untuk menurunkan TVR hingga 2,28 anak per wanita. Itulah mengapa pemerintah berencana untuk kembali melanjutkan kampanye program berencana demi mencapai tersebut pada akhir 2019. Tujuan program keluarga berencana yang pertama, membentuk keluarga kecil sejahtera sesuai dengan kondisi ekonomi tersebut. Yang kedua, merancang keluarga kecil dengan cukup 2 anak, mencegah terjadinya pernikahan di usia dini. Yang ketiga, menekan angka kematian ibu dan bayi akibat hamil di usia yang terlalu muda atau terlalu tua, atau akibat penyakit sistem reproduksi. Yang keempat, menekan jumlah penduduk serta menyeimbangkan jumlah kebutuhan dengan jumlah penduduk di Indonesia. BKKBN mendorong masyarakat untuk memakai alat kontrasepsi guna mencegah atau menunda kehamilan hingga saat yang tepat. Beberapa jenis alat kontrasepsi yang bisa digunakan meliputi kondom, pil KB, suntik KB, implan, IUD, vasektomi, dan tubektomi. Manfaat program keluarga berencana yang pertama, menjaga kesehatan ibu dan bayi. Yang kedua, mendorong kecukupan ASI dan pola asuh baik bagi anak. 3. Dengan program KB, suami istri dapat merencanakan waktu kehamilan yang tepat. Hal ini erat kaitannya dengan kecukupan ASI dan pola asuh anak. Idealnya, jarak antara anak pertama dan anak kedua adalah 3-5 tahun. Yang ketiga, mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. Yang keempat, suami dan istri yang tidak menjalankan program KB beresiko mengalami kehamilan yang tidak direncanakan. Yang kelima, menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Manfaat program keluarga berencana lainnya adalah untuk menurunkan risiko kematian ibu dan bayi. Kasus ini sangat sering dijumpai di masyarakat, terutama pada kehamilan yang beresiko tinggi mengalami komplikasi, seperti pada wanita berusia lebih dari 35 tahun. Yang keenam, membentuk keluarga berencana yang berkualitas. Dari tujuan dan manfaat program berencana di atas, Anda bisa melihat bahwa program KB tidak ada kaitannya dengan menolak kehadiran anak. Program KB justru dibuat untuk menyehatkan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita ikut menyukseskan program keluarga berencana. Terima kasih. Ada yang ditanyakan seputar KB? Iya. Kenapa minum pil KB menimbulkan flek hitam, terus mual, pusing, terus badan juga tidak naik gitu, berat badan tidak naik. Mengapa menggunakan pil KB dapat menimbulkan flek hitam? Flek hitam, pusing, mual, dan berat badan tidak naik. Pil kontrasepsi atau pil KB menjadi salah satu metode kontrasepsi yang banyak digunakan oleh pasangan suami istri untuk mencegah kehamilan. Jika digunakan secara tepat dan teratur, menggunakan pil KB bisa mencegah kehamilan secara efektif hingga 99%. Selain dapat mencegah kehamilan, pil KB juga membantu menjaga keseimbangan hormon, sehingga mengurangi jerawat, mengatasi menstruasi yang tidak teratur, dan lainnya. Namun ada beberapa efek samping yang mungkin dirasakan ketika seseorang menggunakan pil KB. Beberapa diantaranya seperti timbulnya flek atau bercak hitam dan perubahan suasana hati. Meski begitu, dari Bambang Triono Cahyadi Spog, MKS, dan Rumah Sakit Fantirapi dan RSUD Nyi Agung Serang mengatakan, efek samping umumnya terjadi di awal penggunaan pil KB saja. Pada beberapa wanita, awal menggunakan pil KB akan menimbulkan flek atau bercak hitam di luar siklus haid. Tapi biasanya keluhan tersebut akan hilang setelah 3 bulan penggunaan, ungkapnya kepada Kompas.com. Meski begitu, kamu tetap disarankan untuk melanjutkan penggunaan pil KB secara rutin dan teratur, sekalipun mendapati flek. Jadi flek hitam itu
dari efek samping dari pil KB. Ngaruh itu. Jadi pil KB itu mengefek samping dari flek hitam atau bercak hitam setelah siklus haid. Terus menyebabkan pusing juga dan mual. Tapi itu tidak, kalau misalkan mual dan pusing tidak terlalu terasa kan. Yang lebih menimbulkan ini apa sih efek samping yaitu bercak hitam atau flek hitam saja. Tapi bisa diatasi dengan penggunaan 3 bulan, akan menghilang setelah 3 bulan penggunaan, atau tidak hilang. Kalaupun nggak mau hilang, bisa kita berhenti pakai pil KB, tapi nanti resikonya lebih tinggi juga. Jadi kan kalau misalkan nggak mau ada flek hitam, kita berhenti kayak pakai pil KB, tapi nanti resikonya lebih tinggi juga kayak ngatasin kehamilan gitu. Jadi kalau misalkan udah mau berhenti, nggak mau punya anak, kita kan harus pakai pil KB. Kalau misalkan mau nggak ada flek hitam, kita berhenti pil KB, tapi resikonya nanti itu tentang apa sih terjadinya kehamilan. Cukup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi